Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selwi Hidayatunisa, NPM 213402516310, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai sumber daya alam dan depresi pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Sumber daya alam. Sumber daya alam digolongkan ke dalam aktiva tetap. Aktiva sumber alam atau wasting asset adalah aktiva yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, habis digunakan melalui penambangan. Kedua, tidak dapat diganti kecuali kayu. Dan yang ketiga, penggantian sumber daya alam berlangsung secara ilmiah. Contoh dari sumber daya alam sendiri mencakup biji besi, minyak, gas alam, batu bara, dan kayu. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 69 mengenai agrikultur. Dan yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 64 mengenai aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral. Pencatatan dan penilaian sumber daya alam yaitu prinsip harga pokok dan prinsip mempertemukan atau cost and matching principle. Prinsip harga pokok berarti bahwa pada saat perolehannya sumber alam harus dinilai dan dicatat sebesar harga pokok. Dengan prinsip mempertemukan, maka harga pokok sumber alam harus didepresi. Kemudian untuk pengertian depresi sendiri adalah salah satu metode penyusutan pada aset karena adanya pengurangan biaya karena pengelolaan sumber daya menjadi bahan baku atau persediaan, misalnya seperti penurunan pada nilai barang tambang dan juga hutan kayu. Selanjutnya itu tujuan dari depresi yaitu untuk bisa mengetahui seluruh stok sumber daya setelah dimanfaatkan ataupun karena kerusakan, kemudian memaksimalkan pemanfaatan suatu sumber daya, dan mencegah juga mengurangi kelangkaan sumber daya. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan depresi. Pertama, harga perolehan aktiva. Kedua, taksiran nilai sisa apabila sumber alam sudah selesai dieksploitasi. Dan yang ketiga, taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Yang terakhir yaitu cara menghitung depresi. Depresi dapat dihitung dengan mengurangkan dan juga menjumlahkan dari total aset yang diambil dari nilai cadangan sumber daya alam. Berikut salah satu contoh rumus dari perhitungan depresi, yaitu nilai depresi per unit sama dengan total biaya dikurangi nilai residu dibagi estimasi sumber daya. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.